Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parlina dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang problematika lingkungan hidup terhadap pencemaran air sungai, yang dimana hal tersebut diangkat sebagai salah satu judul dalam membuat proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Melatar belakangi saya mengangkat judul tersebut, yang dimana pertumbuhan penduduk pada saat ini sangat pesat terutama di kota-kota besar, sehingga menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks bagi penyediaan air bersih. Akibatnya yang diakibatkan oleh banyaknya limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, sumber dari pencemaran air secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada limbah industri, ada limbah domestik, dan ada limbah dari pertokoan serta daerah komersil. Nah, pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh minimnya fasilitas pengelolaan air limbah buangan kota dan masuknya beban limbah dari berbagai kegiatan masyarakat tanpa didukung dengan adanya atau kemampuan daya tampung sungai yang memadai. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melindungi sumber daya air yang ada agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang dimana dalam hal ini pemanfaatan air sungai untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kaitan kegiatan ini dengan perkuliahan, yang dimana kegiatan yang dilakukan berkaitan erat dengan materi dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang dimana dalam materi perkuliahan itu kita akan membahas tentang bagaimana progres pengelolaan lingkungan hidup yang baik sehingga kedepannya dapat dan bisa dimanfaatkan sebagai mestinya. Nah, dan dalam kegiatan ini kita menerapkan teori-teori yang telah kita bahas selama perkuliahan untuk melihat bagaimana teori tersebut berlaku dalam kehidupan yang sesungguhnya. Apakah teori tersebut dapat diterapkan dan memiliki hasil yang sesuai dengan teori yang kita harapkan atau justru sebaliknya. Berdasarkan analisis SWOT, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran yaitu dengan melakukan penertiban masyarakat yang tinggal dan usaha di daerah tempat sungai. Yang kedua, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM tentang pentingnya pengelolaan limbah. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan akan pembuangan limbah cair. Yang ketiga, bantuan pemerintah dalam membuat sistem dan menerapkan IPAL terpadu untuk kegiatan UMKM dan pemukiman kumuh. Yang kelima, implementasi program pengendalian pencemaran air. Nah, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dilakukan observasi, yaitu waktu kegiatannya dilakukan pada 27 sampai 29 November 2020 ini yang bertempat di Mandailing Natar. Nah, dalam kegiatan tersebut yaitu perlu adanya kesadaran kita sebagai masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dalam rangka mengatasi dampak pencemaran sungai tersebut. Ada beberapa cara atau program yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran sungai. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya sungai dan cara melindungi kebersihan sungai. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat sungai-sungai di sekitar pemukiman. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah dan limbah apapun di sungai. Yang keempat, mengolah limbah dengan baik sehingga tidak berbahaya ketika dibuang ke sungai. Yang selanjutnya yaitu menjaga kelestarian hutan di sekitar sungai. Yang ketujuh, tidak membuat bangunan di tepi sungai. Yang kedelapan yaitu menanam pohon di lahan tepi sungai agar tidak terjadi erosi sungai. Yang kesembilan yaitu merehabilitasi sungai yang tercemar dengan cara membersihkan sungai dari sampah secara berkelanjutan. Yang kesepuluh yaitu menggunakan teknik bioremediasi untuk menetralkan limbah cair di sungai. Yang terakhir yaitu membuat aturan yang jelas tentang pelanggaran membuang sampah dan limbah di sungai serta menindak dengan tegas para pelanggar aturan tersebut. Nah,
Hasil yang diperoleh dari survei tersebut ternyata masih rendahnya dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, terutama kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai. Minimnya fasilitas pengelolaan air limbah buangan kota dan masukan beban limbah dari berbagai kegiatan masyarakat, dan tidak adanya dukungan oleh kemampuan daya tampung sungai yang memadai. Kesimpulannya, perlu adanya tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas perairan, yakni dengan memulai dari diri sendiri untuk secara bijak melihat lingkungan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari manusia yang harus menaati peraturan yang ada. Nah, oleh karena itu, sumber daya air yang ada harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dimana pemanfaatannya itu harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu saja dari presentasi pada kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.